Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin aku Arcel. Di sini aku mau ngajakin kalian kenalan sama tokoh-tokoh keren psikologi. Kalau sebelumnya kita udah bahas John B. Watson dengan teorinya behaviorisme, sekarang kita bakal lanjut lagi nih ke tokoh yang membahas proses belajar manusia, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu Albert Bandura dengan teorinya Social Cognitive Theory. Nah, teori Bandura ini menarik banget karena menurut dia itu manusia nggak cuma belajar dari pengalaman pribadi aja, tapi juga bisa belajar dari mengamati cara orang lain. Nah, misalnya gini nih, kalian pernah nggak sih kalian tuh jarang belajar, terus lihat teman-teman kalian yang rajin belajar dan nilainya di bagus-bagus. Nah, pada akhirnya kalian juga jadi ikut-ikutan rajin belajar. Nah, menurut Bandura, hal-hal seperti itu terjadi karena manusia punya kemampuan observational learning, yaitu belajar melalui pengamatan. Nah, di video ini kita bakal bahas biografi Albert Bandura dan teori-teorinya. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya dan memiliki 5 kakak perempuan. Kedua orang tuanya adalah imigran dari Eropa Timur. Sejak kecil, Bandura dibiasakan mandiri oleh keluarganya. Kakak-kakaknya mendorong Bandura untuk mandiri dan percaya diri. Selain itu, sekolah di kotanya sangat kecil dan hanya memiliki 2 guru. Kondisi ini membuat Bandura terbiasa belajar sendiri dan mengembangkan self-directedness atau kemampuan mengarahkan diri sendiri dalam belajar. Nah, pengalaman masa kecil ini kemudian membentuk keyakinannya bahwa manusia itu bisa berkembang melalui usaha pribadi dan pengalaman belajar. Setelah lulus SMA, Bandura bekerja selama 1 musim panas di proyek Alaska Highway. Di sana, ia bertemu banyak orang dengan berbagai karakter dan perilaku, termasuk beberapa orang yang menunjukkan tanda-tanda psikopatologi. Nah, pengalaman ini kemudian memunculkan ketertarikannya terhadap psikologi klinis. Dan uniknya nih guys, minatnya Bandura terhadap psikologi juga muncul secara gak sengaja saat kuliah di University of British Columbia. Awalnya, ia hanya mengambil kelas psikologi untuk mengisi jadwal kosong, tapi ternyata ia jadi tertarik mendalaminya. Dan ia kemudian menyelesaikan pendidikan master dan doktoralnya di University of Iowa. Nah, setelah menjalani postdoctoral internship di Wichita Guidance Center, ia bergabung dengan Stanford University pada tahun 1953 dan mengajar di sana selama bertahun-tahun. Bandura juga kemudian dikenal sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh lewat karya-karyanya seperti Social Learning Theory, Social Foundation of Thought and Action, dan Self-Efficacy. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi dasar dari Social Cognitive Theory. Menurut Bandura, manusia itu bukan makhluk pasif yang cuma menerima pengaruh dari lingkungan. Bandura percaya bahwa perilaku manusia terbentuk dari interaksi antara environment atau lingkungan, behavior atau perilaku, dan person atau faktor pribadi seperti pikiran, keyakinan, harapan, memori, dan proses kognitif lainnya. Nah, karena itu, Bandura nggak sepenuhnya setuju dengan behaviorisme klasik yang terlalu menekankan stimulus dan respon. Menurut Bandura, proses kognitif sangat penting dalam memahami perilaku manusia. Artinya, manusia itu bisa berpikir, mempertimbangkan konsekuensi, merencanakan tindakan, mengevaluasi diri, dan mengontrol perilakunya sendiri. Nah, salah satu konsep penting dalam teori Bandura adalah learning atau proses belajar. Menurut Bandura, manusia itu sangat fleksibel dan mampu mempelajari perilaku, keterampilan, sikap, bahkan emosi. Dan sebagian besar pembelajaran manusia ini terjadi melalui vicarious experience, yaitu pengalaman tidak langsung. Artinya, kita bisa belajar hanya dengan melihat pengalaman orang lain tanpa harus mengalami sendiri. Contohnya, seorang anak melihat kakaknya dimarahi karena pulang malam. Walaupun dia sendiri belum pernah dimarahi, dia jadi belajar bahwa pulang malam bisa membawa konsekuensi negatif untuknya.
Oh iya, proses belajar lewat pengalaman ini disebut observational learning, seperti yang aku bahas tadi. Nah, observational learning adalah proses ketika seseorang belajar dengan mengamati perilaku orang lain tanpa harus melakukan perilaku itu secara langsung. Nah, inti dari observational learning ini adalah modeling. Modeling ini adalah proses meniru perilaku model atau orang yang diamati. Dan menurut Bandura, modeling ini melibatkan proses kognitif. Jadi manusia nggak cuma sekadar meniru otomatis, tapi juga melihat perilaku yang ingin ditiru, menyimpan informasi, lalu menggunakannya di kemudian hari. Nah, Bandura menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi modeling. Yang pertama adalah karakteristik model. Nah, Bandura menjelaskan bahwa orang cenderung lebih mudah meniru model yang dianggap memiliki status tinggi, kompeten, kuat, terkenal, menarik, atau dikagumi. Hal ini karena model tersebut dipandang sebagai sosok yang berhasil, sehingga perilakunya dianggap layak untuk dicontoh. Nah, misalnya teman-teman pernah gak sih kalian juga nyontoh gaya bicara atau misalnya gaya lainnya dari influencer, artis, dan beauty creator? Nah, misalnya ketika seseorang influencer terkenal rutin olahraga dan menunjukkan body goals gitu yang dianggap menarik gitu ya buat kita. Nah, banyak followers ataupun kita yang akhirnya ikut mulai olahraga karena melihat influencer tersebut sebagai sosok yang sukses dan layak ditiru. Misalnya juga kalian lihat influencer pakai skincare A. Nah, karena lihat di influencer itu bagus, jadi kita juga mau gitu ikutan pakai skincare itu. Yang kedua adalah karakteristik pengamat. Menurut Bandura, orang yang kurang percaya diri, kurang pengalaman, atau merasa dirinya belum memiliki keterampilan tertentu, biasanya lebih mudah melakukan modeling terhadap orang lain. Hal ini karena mereka merasa orang lain memiliki kemampuan yang ingin mereka capai. Contohnya anak-anak lebih sering melakukan modeling dibanding orang dewasa karena kemampuan berpikir kritis mereka belum berkembang sepenuhnya sehingga mereka lebih mudah meniru perilaku yang mereka lihat. Makanya anak kecil sering meniru cara bicara gaya orang tua, terus juga orang di YouTube favoritnya atau bahkan perilaku agresif yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah konsekuensi perilaku. Bandura menjelaskan bahwa seseorang lebih mungkin meniru suatu perilaku jika perilaku tersebut terlihat membawa hasil positif atau reward. Nah, semakin besar reward yang terlihat, maka semakin besar juga kemungkinan perilaku ini ditiru. Contohnya deh, ketika banyak orang yang melihat konten kreator sukses karena konsisten membuat konten dan mendapatkan popularitas dan juga misalnya uang, serta pengakuan sosial, akhirnya banyak orang yang ikut mencoba menjadi content creator juga dan membuat konten. Nah, selain itu, menurut Bandura, observational learning juga terjadi melalui 4 proses utama, yaitu attention, representation, behavioral production, dan motivation. Supaya lebih mudah dipahami, kita pakai satu contoh yang sama ya. Misalnya, ada seorang remaja yang sering melihat konten kreator fitness di TikTok yang rutin membuat konten olahraga di rumah. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Sebelum seseorang bisa meniru perilaku orang lain, ia harus memperhatikan model tersebut terlebih dahulu. Nah, perhatian ini biasanya dipengaruhi oleh daya tarik model, frekuensi interaksi, dan relevansi perilaku bagi orang yang ingin mencontoh atau pengamat. Dan dalam kasus ini, remaja tadi jadi sering memperhatikan konten kreator fitness karena modelnya dianggap menarik, terkenal, sering muncul di FYP, dan konten olahraganya relevan dengan keinginannya untuk hidup lebih sehat dan memiliki tubuh body goals tertentu. Dan yang kedua adalah representation atau representasi. Dan setelah perilaku itu diamati, informasi tersebut kemudian disimpan secara simbolis dalam memori, baik dalam bentuk visual, imagery, maupun verbal coding. Nah, Bandura menjelaskan bahwa verbal coding membantu proses rehearsal simbolis sehingga pembelajaran tadi jadi lebih cepat. Misalnya nih guys, remaja tadi mulai mengingat gerakan workout yang dilihatnya karena tadi udah diamati lewat kontennya. Sekarang gerakannya tuh dilihat gitu, dihafalkan urutan latihan, bahkan ingat instruksi seperti
3 set 20 detik plank kayak misalnya gitu, atau jangan lupa pemanasan. Nah, karena sering mendengar dan melihat video tersebut berulang kali, dia pun jadi ingat gitu. Dan yang ketiga adalah behavioral production atau produksi dari perilaku. Setelah perilaku tersimpan dalam memori, seseorang mulai mencoba mempraktikkan perilaku tersebut. Dan pada tahap ini, orang mulai mengevaluasi dirinya sendiri seperti bertanya, apakah gerakan aku benar belum ya? Atau gimana sih cara ngelakuinnya dengan benar misalnya? Dan misalnya dalam contoh kasus remaja tadi, akhirnya setelah melakukan perhatian dan representasi, remaja tersebut akhirnya mulai mencoba workout sendiri di rumah dengan mengikuti gerakan dari video TikTok sambil sesekali melihat ulang tutorialnya untuk memastikan gerakannya sudah selesai. Dan yang terakhir adalah motivation atau motivasi. Observational learning akan lebih efektif kalau seseorang memiliki motivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Dan motivasi ini muncul karena reward, pujian, penerimaan sosial, atau hasil positif lainnya. Misalnya, dalam contoh kasus remaja tadi, setelah rutin olahraga atau dia keinginan olahraganya karena ingin tubuhnya lebih sehat dan mendapat pujian karena tubuhnya lebih body goals, dan itu sama remaja itu dijadikan motivasi. Dan akhirnya dia pun setelah melakukan workout terus juga dia merasa teman-temannya muji, dia menjadi lebih percaya diri. Nah, karena mendapatkan hasil positif tersebut, ia jadi semakin termotivasi untuk terus melakukan workout secara rutin. Nah, selain observational learning, Bandura juga menjelaskan tentang active learning, yaitu proses belajar melalui direct experience atau pengalaman langsung. Nah, menurut Bandura, setiap respon yang dilakukan manusia itu akan menghasilkan konsekuensi. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan informative function atau dengan bahasa kitanya itu fungsi informasi. Nah, konsekuensi itu memberitahu kita apakah perilaku yang kita lakukan itu membawa hasil baik atau buruk. Misalnya, kamu lagi telat mengumpulkan tugas dan akhirnya nilainya dikurangi. Nah, dari situ kamu jadi tahu kalau menunda pekerjaan itu bisa merugikan diri kamu ya, karena nilainya dikurangin. Jadi, intinya konsekuensi itu memberikan informasi tentang dampak perilaku. Kemudian ada motivational fungsi atau fungsi motivasi. Nah, konsekuensi juga membuat seseorang terdorong untuk mengulang atau menghindari perilaku tertentu di masa depan. Setelah rutin belajar setiap malam, Rio mendapat nilai tertinggi di kelasnya dan dipuji gurunya misalnya. Dan karena merasa senang dan bangga, si Rio ini jadi makin semangat belajar setiap harinya. Nah, intinya konsekuensi itu bisa memotivasi perilaku seseorang. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan reinforcing function, yaitu konsekuensi juga bisa memperkuat perilaku atau justru membuat perilaku berkurang. Misalnya, setiap kamu merapikan kasur kamu di rumah, ibu kamu langsung memuji, aduh Neng, akhirnya ngerapihin kasur bagus ya. Nah, lama-lama kamu juga jadi sering ngerapihin kasur, ngerapihin kamar karena bakal dipuji sama ibu kamu. Dan misalnya contoh yang melemahkan perilaku. Nah, misalnya ketika ada seseorang yang berbicara kasar, teman-temannya jadi ngejauh. Nah, sejak itu dia mulai mengurangi berbicara kasar agar teman-temannya gak ngejauh. Nah, jadi itu ada konsekuensi yang memperkuat perilaku dan juga ada yang melemahkan perilaku. Nah, jadi konsekuensi itu bisa membuat perilaku makin sering muncul atau malah berkurang. Nah, salah satu konsep paling penting juga nih dari teori Bandura adalah triadic reciprocal causation. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara environment, behavior, and person. Dan ketiga faktor ini saling mempengaruhi secara reciprocal atau timbal balik. Dan yang dimaksud person di sini adalah faktor-faktor kognitif seperti memori, harapan, antisipasi, perencanaan, dan penilaian diri. Jadi gini dia masuknya. Kita langsung aja ya kasih contoh. Misalnya mahasiswa merasa minder saat presentasi. Nah, karena minder, perilakunya jadi gugup dan bicaranya pelan. Teman-temannya jadi kurang memperhatikan deh. Nah, respon lingkungan ini kemudian membuat mahasiswa tadi makin gak percaya diri. Nah, di sini kita bisa lihat person itu mempengaruhi behavior mempengaruhi environment, dan environment kembali mempengaruhi person. Jadi kayak muter gitu ya guys.
Nah, dari teori-teori yang aku jelasin tadi, teori Bandura juga punya banyak penerapan loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di pendidikan, guru menjadi model bagi siswanya, pengasuhan anak belajar dari observasi terhadap orang tuanya, media sosial, banyak perilaku yang dipelajari lewat influencer dan konten-konten internet, dan psikoterapi juga loh. Teknik modeling ini biasanya digunakan untuk membantu seseorang mempelajari perilaku baru yang lebih adaptif. Nah, itu tadi pembahasan tentang Albert Bandura dan sosial kognitif teori. Nah, kalau kamu mau tahu teorinya secara lebih lengkap dan lebih dalam, ini dia buku rekomendasi dari kami. Nah, setelah ini ada kuis juga loh, jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga stay tune episode koreksi selanjutnya. Aku Arsel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!